Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada beberapa poin penting pasca kemarin Persib Bandung away ke Manahan Solo gitu ya, menghadapi Persis Solo, yang mana ada poin yang disoroti oleh sebagian besar teman-teman Bobotoh mengenai lini penyerangan Persib Bandung, teman-teman. Walaupun di 5 laga terakhir ini kita mendulang poin bagus gitu ya, baik ya away maupun laga kandang, ini pun tidak melepaskan sisi negatif mengenai lini penyerangan, yaitu striker yang memang ya hiji deui hiji leuwih gitu ya, golnya tuh memang ya apapun itu sebetulnya yang penting kan menang menurut Boyan Hodak, tapi ya dibalik itu apakah tidak ada evaluasi? Nah, ini akan kita coba cari benang merahnya atau benang birunya kalau sekarang ya, punten teman-teman. Kita akan cari coba benang birunya, apakah memang dalam 5 hari ke depan akan ada evaluasi yang memang dibutuhkan Persib Bandung atau yang diinginkan oleh Bobotoh semuanya atau sebagian besar Bobotoh gitu ya. Baik, yang pertama teman-teman, ini mengenai lini penyerangan. Jadi selama bursa transfer ini belum ditutup, masih ada waktu sekitar 5 hari lagi ke depan sampai dengan tanggal 6 Februari 2026. Ini kita masih bisa menambah atau bahkan mengurangi atau bahkan meminjam atau meminjamkan, apapun bisa terjadi. Nah, inilah yang sedang ya menurut Wah Haji Umuh kan kemarin sudah akan ada sesuatu lagi katanya. Kalau memang ya kemarin kan Deddy Kusnandar sudah datang lagi katanya, kalau Deddy ya memang sudah selesai dengan Bayangkara dan balik lagi ke Persib, mudah-mudahan bisa menambah satu kekuatan Persib lagi di musim ini gitu ya, atau ya sampai dengan akhir musim teman-teman. Memang ya peran Deddy ini juga tidak bisa dipungkiri, beberapa musim ke depan tidak terlihat tapi vital gitu ya teman-teman, yang mana ya mungkin buat Bobotoh lama mah berasalah peran Deddy Kusnandar itu bagaimana, walaupun dengan usianya yang sekarang, tapi kan tidak bisa kita lupakan begitu saja gitu ya, semakin matang, pengalaman ada ya, karena kemarin cedera saja, kalau tidak cedera ya kemungkinan juga tidak akan kemana-mana gitu ya. Tapi yang jelas Wah Haji Umuh bilang kedatangan Deddy lagi ke Persib mudah-mudahan ya bisa membawa Persib lebih baik lagi gitu ya. Dan yang kedua ada juga mengenai bisikan dari Boyan Hodak. Menurut Wah Haji Umuh adalah bisikan Boyan Hodak ya, kemungkinan kalau memang kita ingin mendatangkan pemain, bukan mendatangkan yang minjam gitu ya, maksudnya bukan minjam pemain kan lah, Persib mah ada duit mah aya gitu ya. Jadi kalau mau memang mendatangkan ya sekalian beli aja lah gitu ya, jangan minjam gitu. Kalau memang meminjamkan pemain ya sangat memungkinkan gitu, tapi kalau meminjam ya sepertinya agak sedikit apa ya istilah bahasa Indonesianya teh piraku gitunya, duit aya era gitu ya, mau nginjem geus lah beli. Tapi sebagian besar mungkin ya, ini dalam tanda kutip, mungkin beberapa bidikan Persib Bandung ini tidak jadi ke Persib karena memang tidak dilepas oleh klubnya atau tidak mau dibeli, maunya dipinjam atau gimana lah, makanya nggak jadi juga. Nah, ini ya sudah, yang penting kalaupun memang ada nanti pemain yang mungkin pemain baru yang masuk atau pemain yang akan dipinjamkan atau bagaimana, ini masih bisa dimanfaatkan 5 hari ke depan. Tapi ada satu perkataan Boyan Hodak yang mengatakan bahwa kemarin ya, masih fresh ini mah, Boyan mengatakan kita sebetulnya hanya kurang memaksimalkan saja tendangan penalti. Katanya kalau kita bisa memaksimalkan tendangan penalti, ya, memperbanyak gol, kemungkinan ya kita ya apa ya bisa memenangkan banyak pertandingan katanya, dan lebih dari 1 gol. Tapi sayangnya ya kita juga memang harus mengevaluasi kinerja lini depan untuk
tendangan penalti dan beberapa peluang akhir, yaitu finishing touch-nya gitu ya. Nah, dari pernyataan Boyan Hodak ini kita memprediksi akan ada kejutan, yang mana kejutannya misalkan kalau memang menambah lini serang Persib Bandung, yang mana harus ada dikorbankan teman-teman, head to head atau posisi lain diganti oleh slot asing lagi gitu ya. Nah, di sini memang ada satu isu gitu ya, satu yang memang slot penjaga gawang ini, Adam Priesbeck ini sudah agak sedikit santer akhir-akhir ini menjelang penutupan bursa transfer, katanya akan dipinjamkan sehingga slot asing bisa diisi oleh slot asing yang lainnya, namun sepertinya bukan oleh kiper lagi ya, bisa oleh posisi yang lain gitu ya teman-teman. Jadi ya ini menarik, atau jangan-jangan ini prediksi kami gitu ya, kalau memang Adam Priesbeck atau ya bukan Adam Priesbeck lah yang memang dipinjamkan, mungkin ada salah satu lini yang memang akan dipinjamkan atau tetap dipertahankan semua lini asing, namun nambah deretan pemain lokal gitu ya. Nah, ini masih bisa didatangkan teman-teman, karena ya dengar-dengar juga ada salah satu pemain Persib yang akan dipinjamkan juga gitu ya. Nah, ini semakin menarik dan Boyan Hodak tidak membantah, katanya bahwa tunggu saja sampai dengan tanggal 6 mungkin kalian akan tahu jawabannya. Nah, jawabannya tuh apa? Apakah memang pemain yang masuk atau pemain yang keluar atau pemain yang dipinjamkan atau bagaimana? Nah, yang jelas masih ada harapan itu teman-teman, buat sebagian besar teman-teman juga yang memang bobotoh inginkan bahwa lini depan Persib ini terlalu nyalse gitu untuk mencetak gol. Betul, karena kita masih kalah produktivitas gol dari 3 pesaing yang lainnya gitu ya. Jadi ya memang harus ada sedikitnya tuh racikan baru lah dari Boyan Hodak. Dan kita juga pernah kemarin ini mah ngobrol antara teman-teman ini aja ya, tim redaksi dan beberapa teman-teman media yang lain, bisa jadi kalau tidak nambah striker gitu ya, Boyan kemungkinan menambah lini yang serang yang lainnya, bisa itu gelandang serang atau bisa itu nomor 10 murni atau ya memang sisi sayap gitu ya, karena sekarang sisi sayap ya hanya mengandalkan Beckham yang memang sering menusuk gitu ya. Nah, ini juga kita masih harus melihat, karena kan di situ juga ada Sadi Ramdhani yang mungkin tidak dimainkan kemarin. Ini juga masih menjadi evaluasi Boyan Hodak. Kalau memang tidak cedera ya kemungkinan juga nambah atau enggak, tapi ya keputusan tetap ada di pelatih, karena Boyan mengatakan berkali-kali lini depan kita sudah cukup. Katanya kita juga saat ini dengan evaluasi yang sudah dilakukan, kita masih ada di posisi pertama, jadi tidak akan banyak perombakan lagi, sehingga ya yang akan dievaluasi bagaimana caranya para striker kita ini memanfaatkan tendangan penalti gitu ya. Ini menjadi satu kode yang rancu sebetulnya. Jadi memanfaatkan penalti ini diganti pemainnya atau ditambah, atau akan ada penambahan asisten pelatih striker lagi. Nah, ini yang mana harus kita tunggu sampai dengan tanggal 6 Februari kata Boyan Hodak gitu ya. Dan ya ini menarik lah teman-teman, karena di beberapa teman-teman yang lain juga media dan juga tim redaksi juga sudah mengabarkan ini Siganama ada yang ada yang aneh gitu ya dengan pernyataan Boyan Hodak kemarin, yang mana mengatakan bahwa saya sudah berbicara dengan salah satu pemain, ya mungkin teman-teman tahu lah ya salah satu pemain itu siapa, yang sering dibilang kartap gitu ya, atau karyawan tetap. Nah, ini katanya memang menjurus ya sudah mendapatkan hasil obrolan yang menyenangkan katanya gitu ya. Namun tidak dijelaskan apa maksud dari obrolan yang menyenangkan ini, apakah memang win-win solution gitu ya. Karena menurut Boyan Hodak, pemain itu ya pernah memang beberapa kali membantu kita untuk meraih juara, tapi dengan cederanya yang cukup panjang ini juga mengganggu menit bermainnya. Walaupun sekarang sudah dikasih menit bermain, apakah memang masih belum puas gitu ya tim pelatih atau bagaimana? Nah, ini yang harus kita tunggu sampai dengan tanggal 6 Februari teman-teman. Itu mungkin yang sedikit
kemarin ingin saya sampaikan, tapi yang jelas ya skuad Persib Bandung sekarang harus fokus menghadapi Malut United karena ya mau tidak mau gitu ya, Malut United ini menjadi salah satu pesaing yang tidak boleh diremehkan, apalagi kita akan ketemu 4 mantan di situ dan juga ya mudah-mudahan lah memperlebar jarak dengan pesaing-pesaing Persib lainnya, salah satunya Malut gitu ya, Malut yang terdekat. Mudah-mudahan ya Persib terus melaju dengan poin positif dan Malut atau pesaing yang lain Borneo dan Persija ini juga ya bisa tertahan oleh lawan-lawannya yang lain gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.